Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, posisi kita lagi ada di pertegalan persawahan ya. Ini saya lagi mau panen. Ini sekalian bikin video. Ya, kita lihat-lihat dulu ya kondisi persawahan di sini. Ini lagi musim kemarau. Biasanya di sini itu kalau musim kemarau pada tanam tembakau seperti itu tembakonya tangga ya. Saya sendiri tidak pernah karena lebih rumit lagi kalau tanam tembakau. Tapi untuk musim ini tanam tembakau kayaknya agak susah, banyak yang rugi ya. Karena curah hujan kemarin lumayan tinggi, jadi tembakau tidak bisa subur. Nah, ini di depan saya ada tanaman pepaya. Ini yang nanam bapak saya. Tanaman pepaya California ya. Dulu pernah saya tanam juga sekitar tahun berapa, 2015 atau berapa ya. Itu juga lumayan sih untungnya. Per buah itu dulu di harga 2.500 atau berapa ya. Nah, hitungan saya sendiri itu per pohon bisa minimal 30 buah, maksimal bisa 50 sampai 60 buah. Itu kalau kita rawat dengan baik. Dulu sih saya cuma iseng aja nanam, temen tidak dirawat sama sekali, dipupuk cuma sekali doang. Itu saja alhamdulillah untung lah. Modal 500.000 dapat berapa? 2 juta apa 3 juta gitu. Lumayan sih. Nah, ini mau diulangin lagi sama bapak saya ya untuk penghasilan tambahan. Di situ juga ada pohon-pohon pisang. Ini juga lumayan ya, walaupun harga harga pisangnya sendiri di pasaran sekarang cenderung murah, tapi ya lumayan lah. Nah, inilah enaknya kita yang di kampung ya, kalau punya perkebunan itu ya sedikit membantulah pohon-pohon seperti ini, tanaman seperti ini. Perawatannya juga tidak begitu rumit, tapi masih ada hasil ya, walaupun musimnya kemarau tetap ada hasil. Nah, ini enaknya di kebun di kampung ya, jadi orang kampung ya seperti ini ya. Ya, nanti ini kan lumayan ya, kalau buah ya bisa buat dimakan. Soalnya enak banget di California ya, manis banget, dagingnya kenyal, apalagi kalau kondisi di freezer, kulkas, itu seger banget ya. Di video kali ini saya mau membagikan pengalaman rak gantung ya, karena beberapa kali saya lihat postingan teman-teman yang pakai rak gantung itu katanya banyak problem gitu kan ya. Problem itu tetap ada, maupun rak gantung maupun rak rak bambu yang ditumpuk, tetap ada problemnya masing-masingnya. Dari 2015 saya pakai rak gantung itu karena pengalaman sebelumnya saya pakai rak bambu yang ditumpuk itu. Problemnya ketika backlog umurnya sudah di atas 2 bulan panen, itu biasanya kan sudah kempot bagian depan, terus dia miring ya. Habis miring terus roboh. Nah, pas ada jamurnya ini kan resiko. Nah, kerusakan jamur kan ya eman-eman gitu kan, rusak jamurnya, nggak jadi duit nanti kan. Maka dari itu saya coba beralih ke rak gantung, karena rak gantung itu enaknya kita ngomong enaknya ya, keuntungannya ya. Ini misalkan backlog ini sampai afkir ya, dia tidak jatuh gitu kan, karena diikat kan, diikat lagi gitu. Jadi tidak jatuh gitu. Sampai afkir pun dia tidak jatuh. Mungkin ada jatuh 1-2 backlog saja, tapi cenderung aman.
Bahkan katakanlah ini modelnya kan begini ya, dari tatanannya itu per satu gini sampai bawah, tidak ke sini ya. Jadi gantungannya seperti ini, satu sampai bawah. Nah ini misalkan ini jatuh ya, ini enggak, paling dia ya pokoknya nggak jatuh lah ya. Intinya cenderung aman gitu ya. Saya sukanya di situ. Dan juga bahannya terlalu mudah untuk didapat, raffia, dan cukup murah juga. Dan ini raffia ini sekarang ini umurnya sudah 1 tahun. Biasanya saya pakai itu sampai ke tahun ketiga ya, atau 3 tahun umur raffia baru saya ganti. Itu pun kalau tidak rapuh ya, karena gini ya, untuk raffia itu bisa rapuh kalau kena sinar matahari. Nah kalau di kumbung ini kan sering kita siram dan jangkauan sinar matahari pun sangat minim, jadi ketahanan rak gantung ini sangat lumayan panjang ya, kalau saya menilainya seperti itu. Nah sekarang kita bicara risikonya. Risiko di rak gantung itu adalah tiang-tiang utamanya ini ya, tiang-tiang utamanya kalau enggak benar-benar kokoh ya, ini risikonya miring atau rubuh. Sebenarnya bukan rak gantung saja ya, rak yang standar bambu tumpuk itu juga sama, karena menggunakan sistem seperti ini. Ini tiang utamanya ya, tetap ada resiko. Nah ini saya kasih masukan karena kemarin sekitar seminggu yang lalu ini saya juga dapat problem di kumbung ini ya, karena kumbung ini memang kumbung ini sudah lama sekali, usianya sudah dari 2014 ya, sekitar 8 tahun. Usia kumbungnya ini 8 tahun. Nah kumbung ini pindah tempat sampai 3 kali. Nah, pindah tempatnya tuh sampai 3 kali. Dan saya tambahin kayak ini apa, kalau di sini bahasanya ya emperan gitu. Itu lumayan untuk nambah kapasitas. Rokok mas, rokok dong. Ah kok sukun sih? Iya sih. Sukun apa rukun? Rukun aja. Jadi yang utama itu di sini ya. Kemarin itu siramin ya? Siramin. Iya siram. Kemarin tuh kumbung ini mau roboh ya, ceritanya gitu ya. Miring. Jadi kumbungnya tuh miring. Ya kumbungnya mau roboh, ceritanya gitu ya, cuman tak cari sebabnya nggak ketemu, 1 hari 2 hari nggak ketemu, terus akhirnya ketemu. Itu problemnya di sini, karena raknya dulu itu ndak saya kasih ini ya, ndak saya kasih ini apa namanya ya, pokoknya inilah pengikat ini ya, intinya ini kunci utama untuk pembuatan rak gantung. Ndak saya kasih ini, jadi karena apa ini dulu pas bikinnya ini kurang diperhatikan ya, saya juga kurang merhatiin, jadi yang bikin kan tukang gitu. Jadi ini los, ndak ada pengikatnya, jadi ini kayak miring gitu kan. Nah miring pas kondisi raknya itu baru full backlog, baru saja tak fullin, tak masukin backlog semua, tak isi backlog sudah full. Nah raknya miring karena tidak ada ini, pokoknya namanya apa ya. Nanti saya jelaskan namanya apa, enggak, kurang tahu saya. Jadi ini mengikat, jadi apa, bambu yang ini itu dipaku sama ini biar tengok-tengok. Biar diem gitu kan. Gini ya, contohnya kan gini. Ini kan sudah kuat, ndak bakal roboh. Insya Allah ndak roboh lah ya. Tapi pas kemarin pas mau roboh itu nggak ada ini. Jadi posisi ini bisa miring gini, bisa miring gini. Jadi saya benerin tiang
tiangnya kumbung ini ya, yang bagian mana ya, situ itu kan miring gitu. miring gini, sana juga miring. Tak benerin, udah bener, gantian ini yang ikut miring, tak benerin yang ini, kumbungnya miring lagi. Jadi kumbung ini kemarin tuh sempat geser 50 cm ya, awalnya tuh di sini. Jadi ini kan tiang kumbung, awalnya tuh di sini, gesernya sampai ke situ. Tidak pusing saya. Itu orangnya. Sampai seminggu 10 hari baru beres ini ya. Jadi mau tidak mau semua backlog yang sudah saya masukkan ke sini ini saya pindah lagi ke kumbung sebelah. Kebetulan kumbung sebelah habis bongkar lock yang afkir ini, saya pindah. Sebenarnya di sini tuh yang di sini udah tumbuh, udah mulai tumbuh, ada 2 rak atau 3 rak ya, udah mulai tumbuh. Cuman karena berisiko nanti rubuh semua malah, jadi mau tidak mau harus dipindah semua ke kumbung sebelah. Nah setelah kosong baru saya benerin satu persatu, benerin rumahnya dan tak tambahin ini. Ceritanya gitu ya, tak tambah ini loh, apa namanya, apa Pri, jenenge Pri? Iki yo blender ya, kalau nyebutnya di Jawa itu blender, kalau di sini ya sebenarnya blender. Jadi ini untuk ngikat antara satu ya, tiang utama kumbung ini kan satu, jadi tiangnya akan ada 3 ini, diikat sama ini. Nah, biar tiangnya ini juga tengok-tengok anteng gitu. Terus ini juga untuk ngikat gantungan ini ya, bambu yang digantung apa untuk backlognya ini. Jadi ini sudah saya paku ya. Sini ya. Nah, ini pakunya ya. Kelihatan nggak? Ini ya. Jadi ini saya paku sama ini. Jadi dia anteng ya. Dia tidak gerak. Nah, ya kan aman kan? Dulu pas saya mau rubuh saya giniin ambruk. Gitu. Jadi ini gunanya untuk ini biar ndak goyang-goyang gitu. Ada 2, jadi ada 2 ya. Sama ini juga malah pakunya copot. Ini juga sama dinding semua ini harus ketanam atau nempel di paku sama tiangnya. Ini nggak boleh gerak ini. Ini kunci utama di rak gantung. Nah ini nantinya yang akan membawa kanan kiri atau diam bagian ini. Jadi ini misalkan kendu atau pakunya copot ya, ini biasanya lari ke sana, lari ke sini. Nah ini tidak boleh ya, ini harus benar-benar kuat nempel di tiangnya kumbung. Jadi ada 2, ini satu sisi satu, terus sisi 2-nya di sini. Jadinya seperti ini. Saya bongkar semua kemarin ya, sebenarnya eman-eman sih sudah isi full, cuman karena ada problem jadinya mau ndak mau harus dipindah semua. Nah ini nanti sebentar lagi mau proses pengisian backlog yang baru ya, semoga aman ya. Ini sudah kenceng ya, sudah kenceng. Kemarin itu dia modelnya gini, ting. Jadi kumbung itu tiangnya ini seperti ini, miring gini. Ini yang dredeg toh, mau ambruk. Apalagi anginnya pas kenceng-kenceng ya. Jadi was-was. Dan alhamdulillah sekarang sudah beres, aman, tiangnya juga enggak gerak-gerak, aman ya. Dan ini ada tambahan juga setelah dipasang ini ya, bagian ini
blendernya tadi untuk ketenangan tiangnya ini. Nah, kita tambah lagi biar tambah kuat, kita kasih silangan di atas. Ini silangan ya, jadi ini dipaku sama ini, terus ini juga dipaku sama ini, terus sama ini. Nah, ini biar diem, jadi saling apa ya, tidak saling geser lah gitu, biar anteng. Terus ditambah lagi sama nih apa, kalau istilah pertukangan apa namanya nggak tahu. Ini dikaitkan antara satu dikaitkan semua sampai ke sana, jadi insya Allah aman dari goncangan. Tuh yang bagian pinggir ya, blendernya langsung dipaku sama yang ini penampakannya ya, ini penghuni. Begitu ya untuk penjelasan resiko atau dan keuntungannya pakai rak gantung Rafia seperti itu. Keuntungannya ya backlog kita itu tidak jatuh, tahu juga bisa lebih irit, dan juga volumenya bisa muat banyak ya, kalau dibanding sama rak tumpuk pakai bambu atau pakai apa ya, itu volumenya lebih banyak rak gantung. Tapi kalau resikonya ya seperti yang saya ceritakan tadi, sampai sempat mau roboh ini, dan solusinya adalah di sini. Jadi di sini dan di sana itu harus ada, biar untuk apa, untuk mengikat ya satu sama lain biar anteng gitu maksudnya. Makanya kemarin saya lama nggak upload video karena kesibukan, terus kecapean juga. Kan nukang itu capek banget, apalagi kalau anak buahnya seperti ini, aduh tambah capek bos. Wong isine mau ngopi udah tutut tok, aduh repot. Iya mas ya, ora apa-apa, yang penting bahagia. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila banyak salah kata dan istilah kata dari saya, mohon maaf sebanyak-banyaknya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sukses, mantap.